Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur padamu Tuhan atas segala nikmat berkat yang kau berikan pada kami sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu menghidupi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Ulangan, pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan yang semakin cepat, penuh tekanan, serta dipenuhi berbagai target dan impian pribadi, seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang membuat kita lupa pada satu hal yang penting, yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan kita, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Banyak dari kita, terutama di usia 20-30 tahun, sedang berada di masa transisi, masa di mana kita mulai membangun karakter, menjalin hubungan, mengejar pendidikan, atau bahkan memulai kehidupan dalam berumah tangga. Di tengah semua itu, tanpa kita sadari, kasih kita kepada Tuhan bisa menjadi sesuatu yang perlahan-lahan memudar dan berganti dengan kasih kepada hal-hal duniawi yang tampak lebih mendesak. Namun firman Tuhan hari ini dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 dengan jelas dan tegas mengingatkan kita akan perintah yang begitu mendasar, yaitu kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat ini bukan hanya sebuah himbauan sosial ataupun moral, tetapi merupakan inti dari seluruh kehidupan iman kita. Tuhan tidak meminta kasih yang seadanya, atau kasih yang muncul hanya saat kita sedang dalam masalah, melainkan kasih yang menyeluruh, total, dan melibatkan seluruh aspek kehidupan kita, baik secara batinia maupun lahiriah. Ada dua hal yang dapat membantu kita untuk memahami ayat ini. Yang pertama, mengasihi Tuhan bukan sekedar perasaan, tapi keseluruhan hidup. Ketika Musa menyampaikan ayat ini kepada bangsa Israel, ia sedang menegaskan bahwa Tuhan tidak bisa diperlakukan seperti berhala yang hanya disembah di saat-saat tertentu saja. Tuhan ingin kita mengasihi Dia dengan segenap hati, artinya dengan seluruh pikiran, dengan seluruh kehendak, dan dengan seluruh pertimbangan kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa berarti menyerahkan seluruh diri kita, termasuk perasaan, impian, emosi kita hanya kepadanya. Sedangkan mengasihi dengan segenap kekuatan menunjukkan bahwa setiap tenaga, waktu, dan kemampuan yang kita miliki seharusnya diarahkan untuk dan hanya menyenangkan Tuhan, bukan hanya untuk mengejar ambisi pribadi kita. Di zaman sekarang, bentuk kasih seperti ini bisa berarti kita tetap memilih untuk hidup dalam kebenaran, walau banyak orang memilih jalan pintas. Ini juga berarti kita memilih jujur di tempat kerja, meski bisa saja kita aman untuk berbohong. Itu berarti kita setia melayani, walau tidak mendapatkan pujian. Mengasihi Tuhan secara total berarti hidup kita setiap hari menjadi bukti bahwa Tuhan itu nyata dan penting dalam hidup kita. Yang kedua, tantangan orang muda mengasihi Tuhan di tengah godaan. Di usia muda saat ini banyak dari kita tergoda untuk memprioritaskan hal-hal yang sifatnya sementara, seperti uang, popularitas, status sosial maupun kenyamanan hidup. Tidak sedikit dari kita yang berpikir, saya kan sudah lebih dekat dengan Tuhan. Kalau hidup saya sudah mapan, kalau saya sudah menikah, kalau saya sudah pensiun, maka waktu itu saya pakai untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Namun sesungguhnya masa muda bukanlah waktu untuk menunda kasih kepada Tuhan, melainkan justru saat terbaik untuk menunjukkan cintamu dan dedikasimu kepadanya. Karena masa muda adalah masa ketika kita punya tenaga, kita punya semangat, dan kita punya kreativitas yang besar. Sayangnya, banyak anak muda Kristen hari ini yang menjalani kehidupan iman seperti menyalakan dan mematikan lampu. Saat sedang ada masalah, mereka datang kepada Tuhan. Tetapi saat semuanya baik-baik saja, mereka lupa untuk bagaimana caranya bersyukur. Padahal kasih sejati yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih yang tidak bergantung pada situasi. Kasih sejati itu tetap menyala meskipun dalam gelap.
Kasih itu tetap berdoa walau kita tidak melihat jawaban. Kasih itu tetap bersyukur walau sedang menunggu jawaban Tuhan yang belum pasti datang kapan kepada kita. Saudara-saudaraku semua, mari kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya benar-benar mengasihi Tuhan dengan seluruh hati saya? Apakah Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup saya? Ataukah dia hanya sebagai pelengkap dalam agenda harian saya? Apakah waktu, tenaga, dan talenta saya sudah saya pakai untuk menyatakan kasih saya kepada Tuhan? Kalau jawabannya belum, maka hari ini adalah saat yang tepat untuk kembali kepadanya. Tuhan tidak menuntut kesempurnaanmu, tetapi dia rindu hati yang sungguh-sungguh, yang rindu mengenal dan rindu untuk mengasihinya setiap hari. Mari kita sebagai anak-anak muda dan anak-anak Tuhan, bukan hanya dikenal karena kreativitas atau prestasi kita, tetapi juga dikenal sebagai generasi yang mengasihi Tuhan dengan utuh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanku, ya Tuhan. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.